Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 6. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Saudara-saudari, pernahkah Anda menonton drama Korea atau film aksi yang temanya balas dendam? Biasanya kalau tokoh utama sudah berkuasa, dia akan menghabisi semua orang yang dulu mendukung musuhnya. Sikat habis, jangan sisakan. Itulah yang memuaskan ego kita, bukan? Tapi mari kita lihat Daud di 2 Samuel 2 ayat 6 ini. Situasinya saat itu tegang. Penduduk Yabes Gilead adalah loyalis fanatik Raja Saul. Saul siapa? Dialah orang yang bertahun-tahun memburu Daud seperti buronan. Secara politik, orang Yabes Gilead adalah oposisi daripada Daud. Namun perhatikan respon Daud. Dia tidak mengirim pasukan untuk menghukum mereka. Sebaliknya ayat 6 berkata, "Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu." Daud melakukan sesuatu yang melawan arus logika manusia. Dia menghargai kesetiaan orang lain, meskipun kesetiaan itu ditujukan kepada rivalnya. Ini mengingatkan saya pada kisah Abraham Lincoln. Saat perang saudara Amerika berakhir, seorang jenderalnya bertanya mengapa Lincoln tidak menghukum mati musuh-musuhnya dari selatan agar mereka kapok. Lincoln menjawab dengan kalimat legendaris, "Bukankah aku telah menghancurkan musuhku ketika aku menjadikan mereka sebagai temanku?" Daud memiliki jiwa besar seperti itu. Dia menyadari bahwa kebaikan dan kesetiaan adalah mata uang yang berlaku universal. Yang pertama, Daud mendoakan mereka kiranya Tuhan menunjukkan kasih. Dan kedua, Daud berkomitmen, "Aku pun akan berbuat kebaikan." Daud sedang memutus rantai kebencian. Dia tidak mewarisi permusuhan Saul. Dia memilih untuk memulai lembaran baru dengan tinta emas, bukan tinta darah. Saudara-saudari, betapa seringnya kita di kantor, di keluarga besar, atau di pelayanan sekalipun mewarisi konflik orang lain. Jangan temenan sama si A. Dia itu dulu mendukung si B loh. Kita terjebak dalam politik identitas yang sempit. Tetapi firman hari ini menantang kita, jadilah orang yang berkelas. Orang yang dewasa rohani tidak terancam oleh masa lalu orang lain. Jika ada orang yang pernah menyakiti Anda atau berada di kubu lawan dan sekarang Anda punya kuasa untuk membalas, berhentilah. Tiru Daud. Katakan pada mereka, "Aku menghargaimu. Aku berdoa Tuhan memberkatimu dan aku akan berbuat baik kepadamu." Itu adalah balas dendam termanis. Mengapa? Karena itu mengubah lawan menjadi kawan dan mengubah kepahitan menjadi berkat. Amin, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih karunia, kami bersyukur untuk teladan Daud yang mengajarkan kami arti kedewasaan rohani. Tuhan, Engkau tahu betapa sulitnya bagi kami untuk bersikap baik kepada mereka yang pernah berseberangan dengan kami, atau mereka yang pernah mendukung orang yang menyakiti kami. Ego kami ingin membalas,
tapi Roh-Mu mengajarkan kami untuk mengasihi. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk memutus rantai kebencian dan dendam di lingkungan kami. Berikan kami hati yang seluas samudera untuk merangkul perbedaan dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Biarlah melalui sikap hidup kami, orang lain dapat melihat karakter Kristus yang mendamaikan dunia. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Raja Damai, kami berdoa. Amin.